Ada pepatah yang itu mamangnya manubo ikan orang di lubuk Simawang matilah ikan di lubuk Sekunai. Digulai orang di lubuk Sekarah. Dimakan bersama di Tabik Selatan. Itu istilahnya. Di penyelesaian model itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana kembali kita pada hari itu mau tak lama balik bersama Bapak Gunardi Datuk Kondo Marajo ya Pak. Di rumah Pucuk Bule Kalarasan Bodi Caniago dan ada di Nagari Limo Kaum. Jadi kita sama Bapak kini baca itu banyak sakit rumah gadang ko istilahnya kan disebut junjung lareh Bodi Caniago dan sampai terawat sampai kini nak Pak itu dan sana kita tinjau ke beliau ataupun minta penjelasan pada beliau ya Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ya, pemirsa lah Pak. Enggak ada Pak. Jawab dari langsung. Kita kan baca itu ini rumah gadang. Khususnya rumah gadang Datuk Laru Kuniang, Pucuk Bule Bodi Caniago di Minangkabau. Yang ada di Jorong Kuburajo, Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Rumah gadang ko sebetulnya ada berapa lokasi dulu, pindah-pindah. Iya Pak. Terakhir di Siko itu sudah berumur 100 tahun lebih. Soalnya keturunan terakhir dari nenek ko dulu, nenek yang paling tua ya. Iya Pak. Itu umurnya 100 lebih, dan itu waktu umur ketek-keteknya pandai berjalan, lari itu rumah ko lado aja. Makanya terawat ketika itu. Dan kebetulan memang Pucuk Bule di sini ko bangsawan lah. Iya. Makanya merawat itu secara bakau makampung. Dulu bentuk itu, jadi tidak ada yang barik dalam hal perawatan di sekolah. Berarti barik semua di piku ya Pak ya, dengan semua di jinjang ya Pak ya. Apa saja yang kan dibuat di Siko dulu pasti di Barembuk dulu. Di musyawarah ya, musyawarah kami melok rumah, melok atuk, apa saja yang kan dibuat di Siko, Barembuk di kampung ko dulu, khususnya di pasukan Sumage. Sumage. Sumage Kuburajo. Jadi di sana ciri khas yang disebut lareh Bodi Caniago itu adalah ciri khasnya barumbuak tadi nak Pak. Barumbuak atau musyawarah. Ketik pun alek ke kakunya. Itu tetap merumbuak ya Pak ya. Ataupun mengambil keputusan yang lain itu yang disebutnya boleh air ke pembuluh, boleh kato memakai itu Pak. Berarti itu nang konsep Bodi Caniago kok. Jadi saya tahu-tahu awak kok Pak di Minangkabau dan rumah gadang Datuk Bandaro Kuniang kok kan Pucuk Bule dek lareh Bodi Caniago. Tentu disebutnya Bodi Caniago menyeluruh ke alam Minangkabau nak itu nak Pak nak. Jadi menurut dari alam Minangkabau kok tentu kan adanya sabut dorang tu Pak dari itu Singkarak bagai. Nyopo kan digulai dek orang Singkarak. Di orang Telawi sampai di tak itu apa itu Pak. Jadi proses adat penyelesaian sengketa adat di Minangkabau khususnya lareh Bodi Caniago memang sudah ada di tatanannya yang dibentuk dulu waris. Dan sampai kini kita wariskan. Persoalannya kan tidak dilaksanakan itu lah. Padahal itu lembaganya ya Pak ya. Lembaganya kan kalau Pucuk Bule konya punya lembago di sekeliling itu Datuk Nan Salapan namanya. Itu pembantu langsung dari Datuk Laru Kuniang. Kemudian ada 2 wali kota namanya. Limo Kaum, 2 wali kota, 9 kota di dalam. Nah, setelah itu ada Tanjung yang 7. Ada ngecek 3 Tanjung, ada ngecek Ampek Tanjung. Sudah tu ada 3 lubuk. Nah, kemudian ada loh namanya Limo Kaum Tengah, ada Limo Kaum dan Bonsu. Nah itu sadonnya ada merupakan lembaga-lembaga adat musyawarah tempat penyelesaian
permasalahan adat di Minangkabau, orang Bodi Cinago. Iya. Contohnya kalau di Lubuk Nantigo itu contohnya, itu agak tinggi punya prosesnya. Iya. Nah, misalnya tumbuh masalah di Nagari itu tidak bisa diselesaikan yang lain, baru dibawa ke Lubuk peradilan adat kok. Nah, diproses di Lubuk Semawang, di Talawi, kemudian dibawa lado penyelesaian itu dibawa lo ke Lubuk Sipunai di Muaro Sinjuang. Iya. Nah, lah selesai di situ dibawa ke Lubuk Sekarang untuk situ didudukan lah. Iya. Balai ke mengumumkannya. Iya. Nah, setelah itu didudukan baru dibawa ke balai-balai tabik Sawah Tengah. Nah, di situ diumumkan untuk Minangkabau. Nah, ada pepatah yang itu mamangnya manubo ikan orang di Lubuk Simawang matilah ikan di Lubuk Sipunai. Nah, digulai orang di Lubuk Sekarang. Dimakan bersama di tabik Sawah Tengah. Itu istilahnya. Di penyelesaian model itu. Nah, jadi adat Bodi Cinago kok lah lengkap sadonyo cara-cara penyelesaian adat. Kalau di kampung atau di pesukuan, nah itu kan nenek mama ampek jini punya peran. Iya. Kan ada di situ. Tapi kalau lantar Nagari, beko antar kampung, itu berbeda cara penyelesaiannya. Ada lo punya. Ada situ pucuk Nagari yang penyelesaian. Nah, kalau awak balain adik beko, itu. Iya. Itu nan harus diapun Pak, disesuaikan. Ya dulu beko. Bahas sampai ke raja adat lo beko. Bisa aja tuh. Sampai ke raja adat. Kalau perselisihan orang Bodi Cinago dengan Kota Piliang, raja adat bisa dikaduan ke raja adat. Nah, di situ beko raja adat yang mengadili memang proses di situ. Tapi di dalam hal kerajaan orang Bodi Cinago termasuk Kota Cinago ini termasuk berperan di situ. Iya. Ini bisa jadi jadi raja alam, bisa jadi raja ibadat, bisa jadi raja adat ya. Artinya dalam kekeluargaan. Tapi keluar tidak. Iya, keluar tidak. Kalau keluar kekeluargaan, banyak ketepik raja karuma ke istana raja alam. Ini jadi mama di situ. Iya. Lagu. Banyak ke raja ibadat. Nah, ini di situ yang mamanya. Mamanya. Ini ke raja adat bentuk itu aja. Ya, karena orang tuh satu keturunan. Jadi ada sebagian apa Pak itu manuskrip mananya Pak kan ia sesuai dengan penjabaran Pak tadi kan baik itu di istana ataupun di kerajaan Minangkabau khususnya Pagaruyung ya Pak ya. Nan Bodi Caniago kok kalau Kota Piliang membawa payung tentu ada lo payung Bodi Caniago gitu ya Pak. Ya. Tapi kalau Kota Piliang masuk ke istana payungnya kucuy. Ya. Sedangkan lari Bodi Caniago payungnya tetap kambang ya Pak ya. Maka itulah dikatakan mama Bodi Caniago kode kerajaan kan gitu nah Pak. Nah, jadi di sana fungsi lari Bodi Caniago kok di Minangkabau itu adalah konsep awal demokrasi yang ada di Minangkabau. Yang tokoh awalnya itu Datuk Parpatih ya Pak. Datuk Parpatih nan Sabatang. Nah, kemudian Datuk Parpatih nan Sabatang itu mendudukkan kamanakannya, kan ganti dirinya. Itu yang disebut di Sikoko Datuk Bandaru Kuniang ya Pak. Sebagai junjungan lareh Bodi Caniago Saalam Minangkabau sampai ke negeri Subarang ya Pak. Sampai ke negeri Subarang. Jadi nan adat nan Parpatih aku sampai ke Malaysia ya Pak. Disebut dengan adat Parpatih ya Pak. Ada Malaysia. Jadi itu di sana kita membincang mengenai lareh Bodi Caniago. Insya Allah lain waktu besok kita gali apa nanado peninggalan dan ornamen nanado siko besok Pak. Bisa. Nanado di rumah gadang junjung lareh Bodi Caniago. Karena konsep Bodi Caniago ko adalah membasuh dari bumi ya Pak. Membasuh dari bumi memakai kata mufakat. Ya Pak. Menjabarkan fungsi rumah gadang itu sendiri. Iya Pak. Rumah gadang si alam Minangkabau lah. Iya. Kan ada tonggaknya apa nama? Iya Pak. Itu apa namanya gitu kan? Nama sadurnya.
Jadi kalau di awak rumah gadang pun alai masih tinggal pusako-pusako alai masih ada tuh contoh kayak tombak masih ada. Tombak masih ada. Atau apapun. Payung masih ada. Yang ndak sobok tu lah mungkin ini masih ada tapaci di orang tu gitu balangnya padang. Kori di anaknya. Piring lah dia diambil lah tu orang. Piring anti rasul. Anaknya. Jadi di sana secara dulu bukti, banyak. Ini ndak ada sebut. Iya, sebagai beliau orang gadang di alam Minangkabau masih ada tinggalan kini sebagai yang kita cari nantinya ya Pak ya, nanti bisa kita cari besok masih ada peninggalan payung panji beliau tuh payung gadang beliau sebagai junjungan lare Budi Caniago ya Pak. Nah itu di sana sebagai buktinya dan bukti nampal yang gadangnya ko rumah gadang ya Pak, nah masih terawat. Payung tu kebesaran Minangkabau. Iya, Minangkabau yang punya ya Pak. Minangkabau itu. Bukan awak Nansiko saja, Minangkabau. Minangkabau kan. Lado dari dulu apa? Dari dulu. Pasang Perpati jo Ketemanggungan itu jo. Iya. Payung Ubur tu miliknya orang Budi Caniago. Iya. Tetapi untuk Minangkabau. Untuk Minangkabau. Bukan untuk awak dan awak. Karena kehidupan orang Minangkabau ko dari orang Budi Caniago. Iya, Budi Caniago. Itu. Nah, itu. Turun sana kalau kita rantang-rantang yuk namu panjang nah Pak. Nah, kita punta dulu. Tapi sungguh pemba itu kok ada salah kata nak Pak nak. Kok ada kundak dibari makan paek di sana. Kundak malanti yang menuju Tampuak nak Pak nak. Rila maaf kami minta. Nah, kita akhiri saja oleh Pak. Kita akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.